Bapak Kepala UPT SMK Negeri Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Jurusan, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha dari SMK Negeri Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan tercinta ini. Selanjutnya, lalu pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, terkhusus bagi kita sebagai tenaga pendidik. Terima kasih lagi kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara kegiatan kami, yaitu diseminasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini merupakan salah satu pemenuhan tugas kami sebagai CGV untuk angkatan 10. Jadi kami di sini panel 2 orang. Nanti di sini kami berbagi materi. Ini terkait dengan apa yang kami dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini kurang lebih 2 bulan. Selama 2 bulan ini. Nah, ini kami sudah menyelesaikan satu modul. Modul saat ini kami sampai di modul 1.4, di mana kami akan mempresentasikan aksi nyata. Kami akan melakukan aksi nyata terkait dengan apa yang kami pelajari selama 2 bulan terakhir. Jadi di sini kita akan sama-sama membahas tentang budaya positif. Nah, saya kayaknya kurang semangat. Oke, semangat pagi. Oke, semangat pagi. Semangat pagi luar biasa. Sekali semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali luar biasa. Oke, nah di sini konsepnya ada 6 yang ini tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia seperti yang disampaikan tadi sama kurikulum. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol atau restitusi, terus keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, ada yang tahu apa itu budaya positif? Apa itu budaya positif? Atau budaya? Kebiasaan. Budaya positif di sekolah kita salah satunya yang sudah selama ini kita lakukan. Satunya dasar. Jadi, apakah mengapa budaya positif itu penting? Atau apakah penting budaya positif? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Jadi budaya positif sangat penting. Jadi di sini budaya adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, selama kita di sini, saya khususnya di sini, sebenarnya saya masih kurang di budaya positif. Saya masih sering terlambat. Melalui pendidikan guru penggerak ini yang luar biasa, saya begitu banyak mendapat masukan bahwa ternyata selama ini saya sebagai guru, saya selama ini mengajar hanya sebatas
menyampaikan apa yang materi saya sampaikan ke siswa. Setelah itu selesai, tanpa saya memperhatikan semua ini. Ternyata banyak sekali yang kurang dari saya sebagai guru. Jadi di sini saya, karena kan di sini kolaborasi, jadi nanti materinya saya fokus di keyakinan kelas. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi stimulus respon yang kita ketahui, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama, ya. Padahal kenyataannya berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang kita tahu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Tapi teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini maksudnya bahwa kalau kita ingat bahwa sebenarnya kebutuhan kita sama, ya, kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya tidak, kita berbeda, banyak sekali perbedaan antara kebutuhan orang yang satu dengan yang lainnya. Terus perilaku buruk merupakan suatu kesalahan. Sebenarnya yang kita lihat di perilaku buruknya murid kita, dari itu suatu kesalahan. Padahal sebenarnya kita harus tahu bahwa semua perilaku memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan. Nanti kita lebih pasti di eksekusi. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulusnya. Tapi teorinya hanya Anda yang bisa merubah diri Anda. Ya, hanya kita yang bisa merubah diri kita. Jadi ini terkait dengan budaya kesehatan. Jadi kita berharap bahwa cara yang selama ini kita laksanakan bahwa saya harus datang tepat waktu. Saya harus datang itu kita jam 7.15 saya sudah di sekolah. Ya, karena apa? Karena saya takut sama atasan saya. Padahal itu sebenarnya artinya itu kita dikontrol. Sebenarnya tidak muncul dari diri kita. Sebenarnya saya harus mengontrol diri saya. Saya datang tepat waktu bukan karena saya takut dimarahi, bukan karena saya berharap mendapat apresiasi bahwa oh ini guru yang paling teladan. Ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat uji dan gagal. Pemaksaan ada ketika uji dan gagal. Ini nanti juga akan dibahas di restitusi. Jadi terkadang khusus untuk saya ya, selama ini mulai saya mengajar di sini, saya terkadang masih menggunakan kemauan saya. Saya melihat anak-anak saya datang terlambat, saya sudah marah-marah, kamu kenapa datang terlambat, kenapa tidak paling cepat? Padahal saya tanpa saya tahu bagaimana sebenarnya apa sebenarnya yang membuat dia sampai. Terus teorinya kolaborasi dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harusnya bertanya kira-kira apa masalahnya sampai mereka dapat perlawanan. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Jadi sebenarnya tidak ada yang kalah ya. Teorinya model berpikir menang. Ini makna disiplin. Apa yang kita tahu tentang disiplin? Yang selama ini kita terapkan
disiplin berpakaian itu ya, biasa kita terapkan. Saya mulai dari mengajar sebentar saya terapkan. Ini tidak disiplin ini, padahal sekolah kita ini sekolah disiplin, harus berpakaian rapi, harus datang tepat waktu. Padahal disiplin itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia capai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebenarnya disiplin itu tidak harus menggunakan peraturan, tapi itu muncul dari dalam, dari diri kita sendiri. Nah, disiplin adalah menunjukkan disiplin yang didorong dari diri anak tanpa hukuman dan adil yang kita praktekkan selama ini, khususnya kelas 5. Setiap pelanggaran ada kenal konsekuensi, tapi sudah ke hukuman. Hukuman ini kita bisa bedakan konsekuensi dengan hukuman. Yang selama ini yang kita praktekkan di SMK 5 selalu ke hukuman. Jadi anak-anak yang datang berlambat biasa kita hukum. Hukumannya apa? Membersihkan WC. Karena kalau dibilang konsekuensi, kayaknya tidak tertulis. Jadi kalau dibilang konsekuensi tidak ada tertulis di aturan kita. Jadi itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu timbul secara tiba-tiba. Biasa kalau anak-anak terlambat disuruh lari, disuruh ustaz. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan itu. Jadi nanti dibahas lebih lanjut terkait dengan restitusi. Nanti kita bahas terkait dengan 3 teori motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu tadi. Untuk yang ini nanti jelas di restitusi. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap pemberian penghargaan atau hadiah? Bagus. Sebenarnya ini kurang ini kurang tepat. Karena kalau kita memberi hadiah ke anak, itu akan tergantung. Dia akan balas pada saat ada hadiahnya. Jadi kalau sudah tidak ada hadiah atau tidak ada penghargaan, dia sudah tidak akan balas. Ya. Jadi ini sebenarnya kita harus hindari. Nah, ini kita membahas tentang keyakinan kelas. Ini yang saya mau saya mau berdalam tentang ini keyakinan kelas. Kemarin di loka karya kedua, saya sangat tertarik dengan materi ini. Kenapa? Karena jujur, saya belum pernah membuat keyakinan kelas. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, adakah yang sudah khusus wali kelas ya? Adakah yang membuat keyakinan kelasnya? Ada. Ya, ada. Hanya 2-3 orang ya. Sebelumnya apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Berbeda ya. Keyakinan kelas dengan aturan kelas. Aturan itu, kalau namanya aturan, kita melanggar berarti ada sanksi atau konsekuensi. Sedangkan keyakinan, kalau keyakinan berarti secara
tumbuh secara dari dalam diri sendiri. Jadi tanpa harus kita harus takut, kita melaksanakan karena takut nanti saya ini ada hukumannya. Jadi ini ya, latar belakang poin pembentukan keyakinan keras ini adalah dari pemikiran di ajar diwawancara mengenai disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan salah satu budaya positif. Terus keyakinan keras adalah sesuatu yang berasal dari keinginan untuk membentuk budaya positif. Untuk mencapai terbentuknya budaya positif, maka harus dicapai terbentuknya disiplin positif. Jadi keyakinan keras kita tidak akan terbentuk kalau kita belum disiplin. Ya, karena keyakinan itu tidak harus mendapatkan imbalan atau konsekuensi atau hukuman. Jadi keyakinan itu muncul dari diri setiap terus disiplin menurut Ki-Hajar Dewantara bisa dicapai ketika ada disiplin diri. Jadi tidak akan tercapai disiplin yang kita buat di dalam kelas kalau dari kita. Jadi disiplin di sini bukan hanya kita menerapkan di siswa-siswa kita, tapi kita mulai dari kita sebagai diri. Seseorang dengan motivasi karena bisa mencapai kemerdekaan dalam belajar dan mengikuti disiplin. Nah, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kesepakatan dengan keyakinan apakah sama? Kesepakatan dengan keyakinan. Ya. Coba satu orang yang pernah membuat keyakinan kelas, satu atau dua poin. Poin pertama kira-kira bagaimana bunyinya? Kepala lab. Coba kepala lab. Bunyi aturannya. Kepala lab yang poin 1 atau poin 2. Bunyi aturannya dari labnya. Kan ada. Itu. Dilarang mencabut colokan. Dilarang mencabut colokan. Dilarang mencabut colokan. Ini sudah bukan kalimat positif. Ya, sudah bukan budaya positif. Yang mana yang mengatakan di situ bukan? Jadi itu sudah salah sebenarnya. Itu kalau dilarang masuk ke silakan mencabut colokan. peraturan. Jadi ini nanti yang kita insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu. Kita sama-sama mulai dari sekarang, apalagi ini kan mendekati tahun ajaran baru. Nanti kita sama-sama mungkin nanti kita kolaborasi untuk membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, nanti kita sama-sama. Jujur, saya tertarik dengan ini. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas kita, bagaimana menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi semacam yang tadi itu poin pertama itu sudah bukan kalimat positif, dilarang. Kalau ada kata dilarang berarti kalau kita melakukan berarti ada sanksi, ada konsekuensi. Jadi nanti kita sama-sama berubah dari kata dilarang yang cabut colokan bisa nanti kita ubah ke kalimat-kalimat positif. Kesepakatan kelas. Coba mendengarkan ketika guru teman berbicara. Itu kesepakatan kita. Biasanya kan dilarang itu pada saat guru menjelaskan. Nah, itu kan sudah bukan kalimat positif. Jadi mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. Menjadi keyakinan kelas, menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi menghormati diri sendiri termasuk diri kita pada saat teman kita berbicara atau guru berbicara, kita diam. Jadi bukan hanya menghormati yang bicara, tapi kita menghormati diri sendiri. Terus tidak menyela pembicaraan. Tidak menyela pembicaraan. Masuk
CGP ini itu luar biasa, luar biasa. Jadi terbuka betul wawasan saya, ternyata selama ini saya sebagai guru itu tidak pantas disebut guru. Saya belum pantas menjadi disebut sebagai seorang guru, masih jauh tertinggal saya. Keinginan saya selalu saya utamakan. Selanjutnya tentang mengangkat tangan jika hendak berpendapat. Jadi ini sebentar atau nantilah kalau ada waktu kita sama-sama membuat peraturan terkait dengan keyakinan atau kesepakatan. Nanti kebetulan kami kemarin di Loka 2 itu kita diajar mulai dari peraturan itu muncul karena adanya keyakinan. Jadi keyakinan yang kita kemarin selalu menggunakan kalimat-kalimat negatif, sekarang kita akan berubah menjadi kalimat yang positif. Seperti tadi dilarang, tidak boleh. Ya, selama ini kan pertama saya kalau ada siswa ini saya tidak boleh begitu, jangan begitu. Ternyata kurang tepat, ya kurang tepat. Biasanya dengan begitu itu akan menjadi beban kepada KB cabut colokan. Oh, enggak usah ada tulisan, gambar saja. Terkait dengan budaya positif. Budaya positif akan muncul, akan terlaksana dengan baik jika kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi. Nah, kita sudah tahu ya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, siswa kita kadang kalau datang terlambat, kita sudah ngomel-ngomel, kita sudah marah-marah. Sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah salah. Seharusnya kita memanggil mereka untuk memberikan pemahaman, untuk saling berpikir. Kira-kira kenapa anak ini sampai sedikit terlambat? Nah, berarti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Di sini kita tahu ya, kebutuhan bertahan hidup semua makhluk memiliki kebutuhan ini, termasuk yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Bukan hanya manusia, tapi semua makhluk hidup membutuhkan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan akan kebebasan. Jadi yang kita lihat apalagi yang tingkat SMK itu yang paling ini adalah kebebasannya anak-anak kita. Jadi kebebasannya bagaimana anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi. Apalagi tingkat SMK itu rasa ingin tahunya tinggi. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Terus penguasaan juga termasuk salah satunya di SMK itu. Banyak yang siswa kita ya merasa dia lebih hebat, terutama yang saya lihat selama ini antar jurusan. Jurusannya dia merasa lebih ini, jurusannya lebih ini, padahal di sini kita semua sama. Kita sama-sama kebutuhan kita yaitu belajar, sama yang kemarin kita waktu kegiatan hari kita di SMP kemarin itu sebenarnya tentang visi, tentang visi ya.
bagaimana visi sekolah kita ini berpihak. Nah ini 5 posisi kontrol. Saya mau bertanya, dari 5 posisi kontrol ini ibu bapak berada di posisi mana? Teman. Poin pertama. Alhamdulillah sudah ada yang di posisi manajer. 2 dan 4. 2 biasanya guru agama. Kedua merasa bersalah dengan yang lain. Teman. Oh iya, di level jurusannya PKJ masih di posisi Teman. dan posisi ketiga sebagai teman. Nah, ini sebenarnya hanya 2 orang di sini, 3 orang di sini yang di posisi manajer ya. Tidak ada 3 orang yang di posisi manajer. Sebenarnya kita harus berusaha bagaimana semua guru dan staf SMK Imam berada di posisi manajer. Ya, kita harus nanti kita sama-sama belajar bagaimana supaya kita berada di posisi manajer. Karena selama ini termasuk saya masih di posisi 1 dengan posisi 3. Saya jujur saya masih di posisi 1. Saya masih sering setiap ini saya sering mengumum kalau kamu terlambat bersihkan ini push up itu sudah bukan zamannya, bukan zamannya karena kita namanya pendidikan sesuai dengan apa menurut pihak Dewantara kita hanya menuntun, jadi kita hanya menuntut siswa kita, jadi bukan lagi mengajari harus begini ya. Yang selama ini saya lakukan, yang penting saya menyampaikan materi saya selesai. Karena itu saya hanya kita tugas kita itu hanya menuntun. Berarti anak-anak kita ini semua sudah punya potensi ya, apalagi jurusan pelayaran misalnya. Ini potensinya bakat dan minatnya di pelayaran. Bakatnya itu dia sudah jauh berenang, sudah menguasai teknik bagaimana komunikasi yang baik pada saat di kapal. Jadi kita hanya menuntun bagaimana anak-anak kita ini kekuatannya di situ betul-betul terpenuhi. Jadi di sini posisi hukum biasanya itu pada saat melihat anak-anak selalu beri hukuman atau konsekuensi. Ini sebenarnya tidak bagus karena anak-anak akan merasa terbebani. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ini juga tidak bagus karena akan berdampak pada psikis anak-anak. Selanjutnya di posisi teman juga tidak bagus. Kenapa? Karena biasanya kalau di posisi kita sebagai guru di posisi teman itu biasanya anak-anak takut lain. Selanjutnya di posisi pemantau, kita hanya sekedar memantau saja. Itu juga kurang bagus. Kita sudah tahu mereka berbuat yang tidak bagus, tapi kita hanya memantau saja. Nah, yang seharusnya kita berada di posisi manajer. Jadi, insya Allah guru-guru SMK Negeri 5 semuanya berada di posisi manajer. Insya Allah. Oke, selanjutnya untuk di materi restitusi dan segi restitusi nanti disampaikan oleh teman saya kepada Bapak. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kesempatannya teman-teman seluruh dan waktu yang berada di sini membantu kami dalam salah satu pemilihan tugas kami di CGP, khususnya di modul 1 itu 4. Nah, selanjutnya di materi restitusi nanti akan disampaikan oleh teman saya Bapak Sabit. Ada Bapak Sabit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Sebelum saya melanjutkan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi saya adalah pemateri kedua dari kegiatan kita pada hari ini, dan fokus pembahasan saya adalah berada di restitusi. Ya, seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa budaya positif itu sangat luas, ya. Mulai dari keyakinan kelas. Jadi kalau kita mau melakukan budaya positif, itu sebenarnya harus start dari keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, karena itu adalah rangkaian yang harus terpenuhi dulu sebelum masuk ke restitusi. Kemudian kita harus paham juga 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian tadi yang terakhir materi 5 posisi kontrol, itu juga yang harus kita pahami bersama. Ya, sehingga dalam membuat budaya positif di kelas kita maupun di sekolah ini, itu akan sangat terarah dan akan berefek. Jadi koridor pembicaraan kita hari ini adalah tentang di disiplin positif, dan saya akan membawakan tentang restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi ini. Kalau bahasa Inggrisnya restitution, ya, restitusi. Oke, ada Bapak Ibu yang boleh memberi pendapat apa sebenarnya restitusi itu? Oke, sepahaman Bapak Ibu saja. Ada satu orang? Apa itu restitusi? Yang paling depan ada ini. Ya, boleh satu orang? Apa itu restitusi? Oke, belum ada yang berkomentar ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Mungkin nanti sering berjalan. Saya mau komentar. Oke, silakan Bapak Ibu ya. Terbuka peluangnya. Oke. Nah, adapun yang dimaksud dengan restitusi ini dari unsur bahasa ya, terjemahan bahasa. Itu ganti kerugian restitusi itu ya, yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Itu dulu yang kita pahami, bahwa restitusi itu kita mengganti sesuatu dari akibat yang kita lakukan. Ya, itu dulu dasarnya. Nah, dalam dunia pendidikan, coba kita lihat dalam dunia pendidikan, restitusi itu merupakan metode pendisiplinan. Jadi sudah mulai lebih jelas terang lagi hubungannya dengan pendidikan. Yang paling baik, ya, menurut tokoh yang bernama Dayan Gosen ini, bahwa restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Ini sudah ke arah siswa, ya. Ketika siswa melanggar, pasti ada sesuatu yang terjadi. Misalnya ada kerugian yang terjadi, ada kesalahan yang terjadi. Kemudian restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Nah, ini intinya ya. Depan kita akan banyak membahas ini, fokus kepada pemulihan tanggung jawab. Hubungannya tadi dengan 5 posisi kontrol, semua boleh berada di 5 posisi kontrol itu, tetapi Bapak Ibu harus mampu berada di posisi manajer, karena itu yang dituntut. Ini yang sejalan dengan restitusi, ya. Nanti kita bisa melakukan restitusi kalau kita berada di posisi manajer. Oke. Dalam menciptakan ketaatan jangka panjang, kita dapat memberikan makna pada murid akan tanggung jawabnya dengan cara mengajak mereka berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang mudah,
contoh-contoh konkret dan tindakan nyata dari kita, teladan dari kita. Ya. Jadi restitusi ini itu sebenarnya adalah sebuah diskusi, ya. Diskusi yang nantinya kita akan berdiskusi dengan siswa yang melakukan pelanggaran, ya. Saya tahan dulu di situ, kita lanjut dulu. Kemudian diskusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah, ya. Mungkin selama ini kita berpikir aturan A sampai Z, tata tertib A sampai Z itu mendisiplinkan murid. Ternyata itu adalah sebuah ilusi Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol murid oleh karena murid punya daya mengontrol dirinya sendiri. Makanya posisi yang tepat untuk kita lakukan adalah manajer. Kita hanya akan menuntun anak ini untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Makanya restitusi ini sangat tepat kita lakukan di sekolah. Dan sebenarnya di rumah juga bisa Bapak Ibu. Di rumah sangat cocok juga. Dan itu saya mengatakan itu, ya. Bahwa restitusi ini tidak hanya di sekolah. Sama anak juga di rumah bisa. Bahkan keyakinan kelas juga bisa. Jadinya keyakinan rumah. Ya. Kalau saya belum punya. Ya Bapak Ibu yang punya itu nanti seperti yang disampaikan pemateri pertama, kita perlu membahas betul tuntas keyakinan kelas. Jadi mungkin kita bisa adaptasi dari sekolah ke rumah, ya. Keyakinan kelas itu katanya dengan restitusi. Materi tadi kenapa keyakinan kelas dulu? Karena memang kelas duluan baru restitusi, ya. Oke, jadi ini adalah metode pendisiplinan yang sangat mutakhir dan sangat efektif, ya, menurut Denkoset, yang perlu kita adopsi dan laksanakan di sekolah, di rumah juga bisa. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Karena restitusi itu berfokus pada pemecahan masalah. Kita tidak mencari oh memang itu salah, gara-gara kau memang itu bukan salah. Restitusi itu tidak seperti itu. Restitusi itu mengajak murid untuk memecahkan masalahnya. Bukan kita hanya menyalahkan lalu menghukum, memberikan label sepihak. Itu kesalahan terbesar kita. Ya. Bukan pada masalahnya. Kalau memang ini sering terlambat setiap hari. Bukan, ya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi. Jadi kalau kita menghukum saja murid itu, dia tidak akan mengidentifikasi kesalahannya. Dia langsung gagal dari situ. Saya ini anak pemalas, anak nakal. Itu sudah dia label dirinya, dan itu adalah kegagalan kita itu. Ya, restitusi hadir untuk menyembuhkan kita antara kita dengan murid dan murid itu sendiri. Karena kita ingin mengidentifikasi kembali kepada tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Kenapa harus begitu? Karena siswa punya kebutuhan kita sama dengan kebutuhan siswa. Karena 5 kebutuhan dasar manusia itu sama dengan juga murid. Sama juga dengan anak kita di rumah. Kita butuh makan, kita butuh kasih sayang, diterima di kelompok. Kita butuh dipuji misalnya kalau melakukan sesuatu, penguasaan kita. Kemudian apa lagi tadi? Oke, jadi itu ya. Nah ini juga yang nanti disampaikan oleh Denkoset, ya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu saat ini belum bersemangat untuk bergabung di guru penggerak, kalau saya paling tidak kita fokus di BMN itu sudah. Kalau saya sudah setengah guru penggerak itu, ya. Ini sangat kita butuhkan sebenarnya di restitusi ini. Ya. Oke, nanti kita kolaborasi diskusi bagaimana kita sharing. Saya tidak banyak tahu tapi kita sharing Bapak Ibu. Mengapa restitusi muncul dan baik untuk dilakukan? Tentu ada alasannya. Dayan Gosek menyebutkan filosofi restitusi. Tentu ada alasannya. Alasannya yang pertama, kesalahan ada hal yang normal
Semua kita melakukan kesalahan ya. Dan itu normal sebagai manusia. Kita bukan malaikat masalahnya. Dan setiap hari kita pasti melakukan kesalahan, mungkin salah kata, salah tindakan atau apa. Ini landasan pertamanya, bahwa semua orang berbuat salah. Berikut, semua manusia tahu jika berbuat salah, tahu jika kalau berbuat salah, salah saya tadi itu. Tapi kadang siswa kalau sudah dihukum itu tidak akan menyadari itu, karena kita sudah menghukum, yang malah terjadi akibat jangka panjang. Kemudian berikut, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Ini dia kalau kita menghukum siswa, siswa jadinya tidak percaya diri. Kemudian terjadi berfokus pada kesalahan yang mungkin saja ujung-ujungnya ada yang sudah malas ke sekolah, sudah malas belajar. Itu akibat mungkin dari kita, mungkin bisa jadi karena kita tidak melakukan namanya restitusi. Berikut poin keempat. Jadi ada 6 landasan filosofi, landasan kenapa teori ini ada. Kemudian proses dari restitusi menguatkan setiap individu, karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Ketika kita itu apa-apa, kalau ada masalah kan ini alasannya kalau kita yang selesaikan. Begitu juga dengan siswa, ada kepercayaan, timbul kepercayaan diri dan rasa percaya diri yang tinggi, pastinya menghargai diri. Ternyata saya bisa selesaikan, saya punya masalah. Ya. Berikut proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi murid untuk meraih sukses. Anda penting pertamanya merasa dihargai, yang lebih terbuka untuk percaya diri pada diri sendiri dan juga orang lain. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena bisa jadi di rumahnya ini anak tidak pernah diberikan kasih sayang yang layak sesuai dengan 5 kebutuhan dasarnya. Kurang semua kebutuhan dasarnya di rumah, 5 kebutuhan dasar itu. Tambah lagi datang di sekolah terlambat dikasihan, tidak bawa topi, dihukumi, hormati sampai berjam-jam di sekolah, sudah menyadari dirinya. Yang bahaya Bapak Ibu kalau pulang dia bunuh diri. Ini akibat fatalnya, percaya diri sudah hilang. Ya. Dan juga kita tidak mengakui orang lain. Jangan orang lain, kita saja sudah pasti dilawan. Wujud anak itu memberontak, itu pasti kita dilawan. Dan kebutuhan apa di situ tidak terpenuhi, dia tidak diperhatikan. Dan semua kita itu butuh diperhatikan, termasuk anak didik kita, murid kita. Dan ini yang menjadi, kenapa ini menjadi landasan filosofi dari restitusi. Yang keenam, bahwa individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa. Bukan berarti kesalahan ini boleh dilakukan terus, bukan. Sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang lain. Seperti apa itu bahasanya? Kalau mungkin kita restitusi si A, dia menyadari kesalahannya, dia bisa merestitusi temannya. Itu kamu lakukan sama itu. Ya, dia menyadarkan temannya yang lain dengan berdiskusi. Dia bisa siswa kita dibantu oleh murid kita melakukan restitusi kepada temannya yang lain, akibat kita melakukan restitusi pada dirinya. Ya, lanjut. Nah, untuk menerapkan tadi ke-6 landasan filosofi tersebut, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ciptakan suasana positif. Suasana positif. Ada anak datang terlambat, disapa dulu. Ya, suasana yang positif. Orang tidak merasa tidak nyaman, tidak merasa tertekan, merasa dihargai. Itu suasana positif. Ya, jadi kita menciptakan suasana, lalu kita lanjut komunikasi. Dan tidak ada rasanya, misalnya begini, kalau kita datang sebuah forum, lalu kita ditanya, kenapa Bapak ini terlambat, sudah jam berapa? Agak tidak etis rasanya. Pun sama siswa
mahasiswa begitu, karena dia punya 5 kebutuhan dasar tadi yang harus dipenuhi. Sama dengan kita juga, makanya kemarin saya sempat link di grup itu. Di situ muncul Bapak Ibu yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang mana, tergantung dari jawaban itu. Oh ini Ibu tidak terpenuhi kebutuhan ini. Ya. Siswa juga begitu, makanya boleh di kemarin yang saya link itu boleh Bapak Ibu pakai nanti di pelajaran KBG untuk mendeteksi 5 kebutuhan dasar anak kita. Bisa jadi anak ini nakal karena memang tidak diperhatikan di rumah. Ya, anak nakal itu salah satunya kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi di rumah. Itu pasti itu anak nakal, sudah pasti itu. Kemudian kedua, apa yang mesti dilakukan? Ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ini nanti lebih jelas di restitusi segitiga restitusi. Tapi ini pra saja dulu. Kemudian beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Karena murid juga sebenarnya punya kekuatan, kemampuan yang disebut dengan kodrat alam boleh diajar dewantara. Punya kemampuan dasar. Kodrat alam itu adalah bakat dan minatnya siswa yang pengetahuan dasarnya. Dan ini akan sejalan dengan ini. Jika kita melakukan restitusi, maka kita memaksimalkan atau mengoptimalkan ya kodrat alam anak ini. Selama ini kita mematikan barangkali. Ya, ini 3 langkah yang mesti dilakukan dalam rangka menerapkan ke-6 landasan restitusi tadi. Nah, inti dari restitusi ini adalah memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian restitusi memberikan bukan guru yang memutuskan. Jadi bukan kita yang memutuskan tentang penyelesaian masalah dari anak yang bermasalah yang kita hadapi hari ini bisa jadi. Kenapa tidak datang tidak pakai topi? Biarkan dia memutuskan apa yang menjadi solusi dari masalahnya. Bukan guru yang memutuskan. Inilah inti dari restitusi. Jika murid berhasil menyelesaikan masalahnya, maka akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain tentunya. Murid akan merasa diperhatikan dan percaya diri. Nah, restitusi akan terjadi dengan mantap dilakukan dengan cara segitiga restitusi. Ini menurut dari konsep. Bapak Ibu, baru-baru ini saya melakukan restitusi sama salah satu siswa kita. Saya sudah melakukan segitiga restitusi. Dan ternyata, ya ada efeknya. Anak ini menyadari bahwa dia salah dan ingin memperbaiki. Ya. Ya, tentunya tren besarnya, kerangka besarnya kita melakukan restitusi. Kembali tadi kita ini memahami keberagaman sikap murid dalam setiap masalah yang dihadapi. Tentunya berkaitan lagi dengan 5 kebutuhan dasar. Anak ini masalahnya ini, oh kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Tadi kita penuhi solusinya. Kemudian untuk memilih cara yang terbaik dalam mendisiplinkan murid tanpa adanya hukuman, penilaian sepihak, label, dan celaan. Ya, kita betul-betul diajak dari zona nyaman kita ini, Bapak Ibu, keluar dari metode kolonialisme kita dari zaman dulu, bahwa di kepala kita ada anak salah langsung dihukum, ada anak salah langsung dihukum, ada yang salah hukuman, ada yang salah hukuman, ada yang salah dicemooh, penilaian sepihak, dan itu ada label Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak paham tentang segitiga restitusi. Saya mengingatkan saja di sini bahwa di sisi yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Sama kalau kita juga berbuat salah, misal kepala sekolah panggil kita. Ya kalau kepala sekolah melakukan restitusi pasti dilakukan menstabilkan identitas dulu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Mungkin kalimatnya begini. Ya memang berbuat salah itu tidak apa-apa, ya, karena kita manusia biasa. Salah satu kalimat yang digunakan, nah, Pak, Bu, salah itu tidak apa-apa. Ya.
menstabilkan identitas. Jadinya kita merasa ini saya salah, ini saya salah, apa hubungan saya ini. Ketika kita menyampaikan, kita menstabilkan identitasnya dulu. Tadi menciptakan suasana positif tadi dengan cara berbuat salah itu wajar, ya, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah berbuat salah seperti kita. Harus sudah dia itu sudah mulai cair, dia itu meleleh, ya, ibaratnya sepatu dikasih panas meleleh. Ya, kemudian sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi kesalahan yang politik. Bisa dicerita kenapa kita begitu di sini. Ya, ini salah satu validasi, kalimat memvalidasi kesalahan murid. Bisa nanti kita ceritakan kenapa buat begitu sama teman kita robek-robek punya misalnya, atau kita ambil ininya tanpa seperti orang. Ya. Nah, kalau si anak sudah mulai terbuka, ya berarti kita sudah berada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, lagi-lagi kita akan bersinggungan dengan 5 kebutuhan dasar. Kenapa dia lakukan itu? Apakah untuk senang-senang saja? Berarti kalau ini ada melakukan kesalahan kesenang-senangannya saja, berarti kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Ya, menanyakan keyakinan. Kayak tadi, ya. Bisa juga identitas. Boleh Bapak Ibu lihat, ini kalimatnya, contohnya, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini, bukan mencari siapa yang salah. Ya, ini kita stabilkan identitas ini. Kita carikan dulu suasana. Kemudian kita validasi tindakan yang salah pada saat ini. Pada sisi ini kita melakukan validasi kesalahan atau kebutuhan murid. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu mungkin senang dengan hal yang kamu lakukan, namun hal itu merugikan orang lain. Berikut, kamu mungkin bisa merasa bangga dengan apa yang kamu lakukan, namun itu merugikan orang lain. Jadi kita mulai menyadarkan dia. Dan seterusnya dan sebagainya. Boleh Bapak Ibu modifikasi kalimat tersebut. Dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan atau prinsip. Nah, ini sebenarnya mengapa kita harus tuntas dulu sebenarnya di keyakinan kelas, baru bisa melakukan restitusi supaya enak sebenarnya. Murid sudah memahami, oh ini keyakinan kelas kami, bahwa kami harus saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Itu mudah. Meskipun tidak demikian, itu bisa juga restitusi segitiga, restitusi bisa kita lakukan, ya Bapak Ibu. Tapi sebaiknya kita melakukan dulu keyakinan kelas. Ya, apa keyakinan kelas yang kita percaya? Oh ini Pak, orang harus saling menghargai, itu keyakinan. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Sepertinya ini Pak, saya belum menghargai orang lain, kayak saya marah-marah temanku. Atau saya main-main karena saya belum menjelaskan. Berikut, apa tindakan kamu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Belum kayaknya Pak, karena saya tidak menghargai tadi guru menjelaskan di kelas, saya main-main. Ya. Kemudian menurut kamu keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Ya itu Pak, saya belum menghargai orang lain, dalam hal ini guru saya jadi teman saya dan sebagainya Bapak. Sekian, mari kita bergerak dan menggerakkan. Biasa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digerakkan. Nggak tahu. Sekali lagi mari kita beri aplaus yang luar biasa untuk pemateri kita yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kita akan masuk ke acara yang
yaitu tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin memberi tanggapan berupa pernyataan, pertanyaan, saran, dan lain-lain, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mungkin 3 dulu untuk penanggap pertama. Yang pertama waktu pada Ibu Sarifah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang berlian. Ya, jadi untuk kegiatan destinasi hari ini, ya saya kira ini kegiatan yang sangat positif. Ya, sebagaimana yang dibahas adalah budaya positif. Ya, di mana materi ini sudah sering kita bahas bersama. Ya, mulai kemarin Bapak Guru Penggerak yang ada di samping saya juga pernah menyampaikan mengenai disiplin positif ini. Ya, kemarin juga pada kegiatan Kober kita sudah simulasi bagaimana melakukan kegiatan disiplin positif di sekolah. Ya, dan hari ini ditambah lagi calon guru penggerak kita 2 orang yang memberikan ilmunya kepada kita. Ya, kita sering-sering terkait disiplin positif ini. Ya, dan saya yakin juga teman-teman sudah banyak yang melakukan aksi nyata terkait kegiatan disiplin positif. Dari saya pribadi, ya di sekolah kita ini alhamdulillah banyak guru penggerak ya. Ada lagi teman kita yang sebentar lagi juga melakukan kegiatan guru penggeraknya. Dan semua Bapak Ibu guru hebat di sini. Ya, meskipun kita belum menjadi calon guru penggerak, tapi saya yakin di sini Bapak Ibu guru hebat semua. Dari sini kita tinggal bagaimana kita yang ini kita sudah belajar teorinya, ya tinggal bagaimana kita mencoba ya untuk menerapkan kegiatan disiplin positif ini. Paling tidak kita mulai dari tahun ajaran baru nanti. Ya, saya sangat senang kita semakin banyak teman-teman kita yang paham mengenai disiplin positif ini. Ya, karena ini kolaborasi yang perlu kita lakukan bersama. Ya, ini tugas kita bersama sebagai guru, ya terutama yang terkhusus kepada teman-teman kita yang guru penggerak, ya yang ya dikatakan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, tentunya bisa memberikan contoh kepada kita semua bagaimana melakukan kegiatan disiplin positif ini dengan sebagaimana mestinya. Ya, bukan berarti bahwa Bapak Ibu guru hebat yang lain itu tidak memenuhi siswa kita dengan baik. Saya yakin siapapun kita di sini yang berlevel sebagai guru, ya itu tentunya semua punya niat yang baik bagaimana mendidik anak-anak kita. Cuma dengan adanya kita belajar mengenai disiplin positif ini, ya karena saya sangat senang saya kutip kata-kata seorang teman saya sangat senang dengan kata-katanya bahwa jangan berani mengajar kalau tidak mau belajar. Saya sangat senang dengan kata-kata itu karena kita sebagai seorang guru tentunya perlu belajar. Ya, dengan belajar seperti yang dikatakan pemateri pertama tadi, ternyata baru keluar dari zona nyaman. Apalagi selama ini ya tertentu di zona nyamannya. Ya, mungkin dengan belajar kita akan memahami bahwa selama ini kita banyak melakukan kekeliruan yang bukan sesuatu yang kita sengaja, tapi karena kita belum belajar mengenai hal itu. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kita bisa melakukan perubahan sedikit-sedikit di sekolah kita. Tentunya itu tugas kita bersama. Saya sangat senang dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, karena rencananya nanti juga kita mau revisi data tertib. Ya, di mana kemarin itu menggunakan sistem poin dan itu berjalan sampai tengah jalan saja karena dianggap bahwa itu tidak efektif. Ya, makanya setiap 1 tahun kita revisi data tertib. Ya, saya berharap nanti Bapak Ibu guru hebat semua bisa membantu. Ya, siapapun nanti diberikan tugas sebagai kesiswaan, ya bisa membantu sama-sama membantu merumuskan bagaimana tata tertib di sekolah kita yang bisa sejalan dengan kegiatan disiplin positif. Tetap ada namanya tata tertib, ya karena
terjadi di sekolah, ada tanda tertib, tetapi bagaimana tanda tertib itu dirumuskan dan memperhatikan disiplin positif yang ada. Ya, saya kira itu saja dari saya. Ya, saya bisa mendukung warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terus setelah saya persilakan selanjutnya kepada Pak Ilham. Boleh izin perkenalkan kepada Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu guru penggerak dan yang saya hormati Bapak pemateri, calon guru penggerak, para guru dan rekan-rekan guru yang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, langsung saja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang dibawakan hari ini. Yaitu sebelumnya saya minta terus buat materi tentang materi yang ini. Materi yang betul-betul menjadi kebutuhan bagi kita sebagai seorang pendidik. Ya, mudah-mudahan masih bisa dikembangkan ke depannya menjadi acuan kita untuk menjadi pendidik di sekolah. Baik, untuk yang mau saya tanyakan di sini itu untuk menerapkan namanya budaya positif di sekolah tentu itu mempunyai rintangan. Apalagi kita di sini itu beberapa tahun kemarin yang kita lalui itu ada tata tertib yang kita jalankan. Nah, tentu itu sudah benar lagi bagi kita di sini sudah menerapkan tata tertib yang mungkin kurang tepat ya. Ya, sama yang dipaparkan oleh Bapak pemateri di sini. Nah, tentu lagi kita hadapi itu budaya positif. Nah, ini kita paparkan kepada kami semua sebagai kami ke depannya. Apabila kami mengalami rintangan di lapangan, ya pada saat kami mengalami mungkin ada sesuatu mungkin melanggar atau apa, nah tentunya kan sulit bagi kami untuk bertanya di budaya positif dan seperti kita bahas kemarin bertanya di budaya positif. Yang kedua tentang masalah restitusi yang pada materi itu. Nah itu saya menghadapi di kelas itu terkadang pada saat saya masuk di kelas itu ada mungkin siswa yang mengalami konflik antara teman atau mungkin sesama lain jurusan. Nah itu terkadang pada saat saya menjabat kemarin apa ya di BK kemarin itu ada siswa pada saat mereka mengalami masalah antara siswa dengan siswa itu tidak mau masuk di ruang tertutup. Nah apakah restitusi yang dilakukan di depan umum atau mungkin di tempat tertutup? Ya, bagusan mana? Apakah kita membawa ke tempat mungkin tertutup atau mungkin kita bisa melakukan restitusi umum di tempat teman-temannya? Mana yang lebih efektif? Apakah di tempat tertutup atau di tempat umum? Nah, itu saya minta penjelasan sedikit. Ya, setelah kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi. Silakan. Jika masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, beri saran. Baik, mungkin sambil menunggu untuk efektifnya waktu, kita langsung memberi kesempatan bagi Bapak Ibu narasumber untuk menanggapi dua pertanyaan dan pernyataan. Yang pertama dari Bu Sarifah, mungkin penguatan ini ya, bahwa bagi kita semua teori sudah cukup, tinggal kita action saja dan butuh kolaborasi. Dan bagaimana kira-kira nanti narasumber memberikan sumbangsi dalam revisi tatip yang ada. Kemudian dari Pak Ilham ada dua pertanyaan. Jika nantinya Pak Ilham dan kami semua menerapkan disiplin positif lalu menemui tantangan, kira-kira apa yang perlu kami lakukan? Dan yang kedua, pertanyaan kedua, jika ada masalah, tempat efektif seperti apa yang bisa kami pilih untuk menerapkan restitusi? Pada Bapak Ibu narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan. Saya mulai dari angkatan dulu. Betul Ibu, bahwa restitusi itu di budaya positif. Saya tetap
ada namanya aturan, tetap ada namanya aturan. Kemudian persoalan mungkin nanti kita akan membicarakan dengan kepala sekolah bagaimana merumuskan aturan yang sejalan dengan budaya positif, mungkin begitu. Perlu dipahami bahwa budaya positif itu sebenarnya adalah hasil akhir dari disiplin positif yang kita buat di kelas. Disiplin-disiplin positif yang dilakukan di kelas 10, 11, kemudian itu menjadi sebuah gerakan disiplin di sekolah, maka itulah yang disebut dengan budaya positif. Ya, tentunya aturan tata tertib tetap ada. Namun ketika ada pelanggaran, tentunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan murid yang kita hadapi, ya kita semua berharap ya bekerja sama untuk melakukan yang namanya restitusi. Ya. Terima kasih Bu atas penguatan yang diberikan bahwa ke depan kita akan banyak berkolaborasi baik sesama guru penggerak yang ada yang sudah lebih dulu memahami mengenai konsep ini, ya tentunya itu sangat diharapkan. Mungkin begitu dari tanggapan yang bisa saya berikan. Kemudian yang kedua dari Pak Ilham, yang saya mau jawab dulu dalam kondisi yang bagaimana, apakah di tempat umum atau di tempat tertutup. Ya, kalau kita mau merestitusi itu sangat dianjurkan kita hanya berdua dengan murid. Tapi norma yang harus kita penuhi adalah sebaiknya guru laki-laki dengan guru laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau toh itu harus terjadi antara guru laki-laki dan guru perempuan, mungkin harus ada teman guru yang mendampingi kita untuk melakukan sama-sama melakukan restitusi. Ya, itu barangkali jawaban untuk pertanyaan kedua. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama tadi mengenai tantangan ke depan. Tantangan ke depan yang mungkin terjadi adalah tidak adanya kompromi antara murid dengan kita. Itu bisa jadi dia tidak mau kita melakukan restitusi. Kira-kira bagaimana solusinya? Lagi-lagi Bapak Ibu, Dayan Gosen ini memberikan kita trik solusinya juga. Akan saya tampilkan Bapak Ibu, bagaimana ketika restitusi tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Solusinya seperti apa? Lanjut. Ya, bagaimana jika diskusi tidak berjalan sesuai dengan harapan kita dan akhirnya proses restitusi tidak terjadi? Ya, ini mungkin yang diprediksi Pak Ilham ini. Dan saya juga prediksi tadi malam akan ada pertanyaan seperti ini. Ya, saya sering mengungkapkan ya, kita perlu melakukan yang namanya teknik bertanya 30 detik. Ya, solusinya ada. Jadi bertanya 30 detik. Tentunya ada daftar pertanyaan yang mungkin kita pilih sebagai pertanyaan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Ya, lagi-lagi bahwa teknik 30 detik ini merupakan cara cepat untuk mengembalikan murid tanpa melakukan semua tahapan restitusi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi itu tidak mesti kita lakukan semua tahap. Apalagi kalau kita sudah familiar, sudah akrab dengan murid yang kita hadapi ini. Bisa jadi kita langsung menanyakan keyakinan saja. Kita tidak menstabilkan identitas atau validasi kesalahan, tapi kita langsung pada menanyakan keyakinan. Nah, caranya kita coba bertanya dulu ya. Caranya kita bertanya singkat dan tetap memantau saat saya ditanya jawab berlangsung. Kita kasih waktu anak untuk menjawab. Nah, tentunya kita harus sabar. Misalnya begini Pak Ilham,
ada anak yang kita restitusi, dia tidak berkenan menjawab pertanyaan kita. Ya, ini yang kita lakukan. Berikut daftar pertanyaannya. Ya, ini mesti kita tahu. Menurutmu, apakah yang kamu lakukan itu benar? Nah, ini kita berusaha menggugah ini anak. Ini masih diam saja. Kita tanya, nah, menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu benar? Ini pertanyaan 30 detik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kamu ingat nilai-nilai yang kita percaya? Oh, bahwa kita harus saling menghormati, menghargai orang, tidak mengambil barang orang tanpa minta izin. Kita kembalikan ke nilai kebajikan universal. Kemudian, apa tugasmu sebenarnya di sekolah? Datang bermain, ya, atau hanya datang belajar? Nah, ini salah satu pertanyaannya. Tergantung kita lihat situasinya. Ini anak mau ditanyakan seperti apa pertanyaan yang dia butuh ini. Kita lihat situasinya. Kemudian pertanyaan berikut, nah, kapan kamu siap mulai menjawab untuk memberikan solusi masalah? Jadi masih diam saja. Nah, kira-kira kapan ini? Masih solusinya? Ya. Berikut pertanyaannya. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu? Ini terkait solusi masalah kamu ini. Nah, kita sudah berempati ini. Ataukah kita bertanya, nah, apa kesepakatannya? Kita di kelas dulu. Apa keyakinan kelas kita? Apakah kamu sanggup melakukannya? Sanggup tidak ya? Mengatasi masalah yang memberikan solusi. Ini kita mulai bujuk-bujuk terus. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang seharusnya bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Kita mengajak si anak ini. Nah, kira-kira apa yang kita mau lakukan ini supaya ini masalah selesai? Ya, kita terus melakukan diplomasi. Ini pertanyaan diplomasi Bapak Ibu. Saya melihat begitu. Kemudian 8. Sepertinya kamu menemukan kesulitan. Nah, bagaimana caranya saya bisa bantu? Kayaknya kesulitan ini menyelesaikan. Bagaimana kalau kamu butuh? Kira-kira saya bantunya bagaimana? Ya, kita menawarkan. Itu yang ke-8. Ke-9, apakah kamu ingin menemukan solusi lainnya yang lebih baik? Mungkin sudah ada yang disampaikan, tapi itu belum tepat untuk masalahnya, belum terselesaikan. Kira-kira masih ada tidak solusi yang lebih baik dari yang kamu bilang tadi ini? Karena masalah kamu ini belum selesai. Jadi saya begitu bahasanya. Lagi-lagi ditawarkan, bagaimana caranya saya bisa bantu? Ya. Pertanyaan ke-10, menurut kamu, apa yang kamu lakukan saat ini membantu atau melanggar kesepakatan? Saat ini kamu membantu atau melanggar kesepakatan kita dengan itu? Ya. Dari ke-10 pertanyaan ini, silakan Bapak Ibu lakukan ini, pilih pertanyaan ini atau buat di pertanyaan sendiri yang konteks maknanya tidak keluar dari 10 pertanyaan tadi. Yang trik inilah yang disebut dengan pertanyaan 30 detik dari Diane Gosselin. Ini bukan dari saya Bapak Ibu, dari Diane Gosselin. Saya hanya menyambung lidah saja. Ya, hanya 10 pertanyaan. Jadi ini ceritanya tadi Pak Ilham, bagaimana kalau saya restitusi si A, diskusi saya tidak jalan, anak ini tidak mau menjawab, tidak ada solusi masalah ini. Mau dikerasi tidak boleh, mau dihukum tidak boleh. Nah, ini dia solusinya. Pertanyaan 30 detik. Kalau kita sudah bertanya Bapak Ibu dan masih anak ini diam, kan itu masalahnya lagi. Ya, pertanyaan pasti muncul begitu. Ya, saya sudah lakukan pertanyaan 30 detik Pak Ibu, tapi belum berhasil. Solusinya Bapak Ibu, diamkan dulu selama 3 menit kurang lebih. Diamkan dia dulu, berpikir. Kasih waktu ceritanya. Kasih waktu 3 menit sampai 5 menit. Baru kembali bertanya lagi pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama. Kalau menurut saya mungkin kalau ini anak sudah berkali-kali ditanya dengan pertanyaan seperti ini, kita sudah mulai membuka. Ya mungkin sudah mulai terbuka. Tapi itu kalau belum terbuka, kasih jeda lagi. Kasih jeda, kasih minum atau apa.
Ciptakan suasana positif Bapak Ibu, ini penting. Ciptakan suasana positif, buat si anak ini percaya sama kita. Buat dia percaya sama kita. Olehnya itu mengapa disarankan restitusi ini dilakukan face to face? Karena jangan sampai ini anak kita restitusi ada yang dengar dan itu jadi omongan temannya yang lain, jadi bulian temannya yang lain. Makanya restitusi ini tidak boleh dilakukan di tempat umum, tidak boleh berjamaah maksudnya. Ya. Jadi itu mungkin jawaban dari saya. Semoga ini menjadi solusi dan pencerahan bagi saya dan kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk tanggapan dan jawaban dari narasumber. Baik Bapak Ibu, saya merasa bahwa diskusi ini sangat menarik dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga merasakan seperti itu. Namun kita harus mengefektifkan waktu agar semua kegiatan dan agenda-agenda kita boleh berjalan dengan baik, sehingga kita ada dalam sebuah komunitas dan komunitas itu kita bisa saling bertanya kapanpun dan dimanapun, tidak hanya terbatas oleh kegiatan pagi hari ini. Sehingga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tidak di tempat ini, tetapi kita terbuka, kita ada grup, Bapak Ibu boleh bertanya atau langsung kepada pemateri-pemateri yang ada jika masih ada yang ingin ditanyakan seperti itu, karena kita ada beberapa agenda lagi hari ini. Nah baik, saya memberikan waktu untuk closing statement bagi kedua narasumber kita, 1 menit bagi setiap narasumber sebelum saya sebagai moderator memberikan kesimpulan. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kesimpulan dari kami, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, membantu kami dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan pemenuhan tugas kami di CGP. Jadi untuk hari ini terkait dengan budaya positif, yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya lebih fokus di keyakinan kelas. Jadi bagaimana kedepannya kita berkolaborasi untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan di SMK Maluku Utara ini budaya positif betul-betul berjalan sesuai dengan harapan kita bersama ya. Terkait dengan restitusi nanti disampaikan sama teman saya, termasuk bagaimana nanti kita berkolaborasi, bagaimana seperti yang disampaikan Ibu Saripah tadi terkait dengan aturan-aturan tata tertib sekolah kita. Sebelum masuk di tahun ajaran baru, mungkin alangkah baiknya kita kumpul bersama untuk membahas tentang aturan sekolah kita, karena jujur saya salah satunya yang pernah memegang aturan-aturan kelas tentang tata tertib sekolah kita. Nah, dengan saya ikut di grup penggerak ini, saya akhirnya tahu ternyata aturan kita selama ini itu belum maksimal. Itu sudah menyalahi aturan sesuai dengan, karena kita masuk di kurikulum merdeka sesuai dengan program pelajaran Pancasila. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu bisa hadir bersama kami di sini. Itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Bapak Presiden. Baik, terima kasih sebagai presiden Bapak Ibu. Yang pertama saya ingin berterima kasih kami dalam hal ini difasilitasi dalam kegiatan pada hari ini.
Kejadiannya meskipun bukan karena tagihan tugas, saya berharap akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Yes, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin kita semua sudah melakukan restitusi mungkin, tapi hanya bagian-bagian kecil dari restitusi kita sudah lakukan. Jadi ke depan mari kita berkolaborasi sama-sama bagaimana menghadapi murid kita, dan kita berharap sebenarnya murid kita ini tidak melakukan kesalahan-kesalahan, karena nanti kesalahan itu ada restitusi kita lakukan ketika ada kesalahan. Jadi kita menstabilkan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bahwa guru penggerak ini tidak mesti Bapak Ibu menjadi guru penggerak untuk kemudian bergerak, ya. Karena kita disediakan oleh kementerian, oleh platform Merdeka Mengajar. Di situ kurang lebih sama dengan guru penggerak Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti pelatihan mandiri di situ, itu sudah kurang lebih sama. Kemarin saya sudah melakukan di kelas ini keyakinan kelas untuk modul disiplin positif, dan alhamdulillah sudah terbit sertifikat saya Bapak Ibu. Ya, mari kita banyak-banyak melakukan aksi nyata. Apalagi ini kita akan masuk ke pelajaran baru. Ya, dari sini mungkin kita sama-sama berniat dalam hati untuk melakukan perubahan. Paling tidak kita tergerak dulu Bapak Ibu, tergerak untuk kemudian mengubah sedikit paradigma kita, cara pandang kita terhadap pembelajaran di kelas, terhadap bagaimana kita menghadapi murid. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala keikhlasan Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini membersamai kami dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Yang ucapan alhamdulillah bila terpilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, demikian closing statement dari narasumber kita. Sebagai kesimpulan untuk materi kita pagi hingga siang ini, yang pertama bahwa disiplin adalah sebuah proses belajar, sehingga pendisiplinan yang kita lakukan berharapnya adalah pendisiplinan positif, sehingga dari dalam apa yang kita lakukan itu anak-anak akan belajar, ada sebuah pembelajaran bermakna dari dalamnya. Kemudian yang kedua, disiplin positif yang dilakukan secara bersama-sama akan menciptakan budaya positif, dan itu yang menjadi harapan kita bahwa di sekolah kita nantinya akan tercipta sebuah budaya positif yang karena dan oleh dan dari kita semuanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dibutuhkan sebuah kolaborasi dan kerinduan untuk selalu belajar terus-menerus agar kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan maksimal. Terima kasih, dan acara yang terakhir bahwa saya kembali dengan hormat mengundang Bapak Hasbi Yahya selaku wakil kepala sekolah untuk menutup kegiatan kita pada pagi hingga siang ini. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi apa materi dan info materi terkait dengan materi disiplin positif, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa membekas di hati dan pikiran kita. Nah, tidak lagi terrealisasi kalau apa yang beliau sampaikan tidak membekas di hati dan pikiran kita. Dan mudah-mudahan nantinya kita bisa berkolaborasi
itu mewujudkan hal ini sebagaimana kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebesar-besarnya kepada materi atas ilmu yang diberikan kepada kita. Dan saya jujur terus terang, ya ada beberapa mungkin yang sudah saya pasti sampaikan, baru tadi lapor tapi ada yang dilakukan. Ya pada lagi mungkin kalau kita pernah baca terkait disiplin positif, ya juga mungkin tambahannya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu. Untuk itu, untuk menghemat waktu, karena banyak kegiatan kita dibuka dengan resmi, maka kegiatan hari ini pun akan ditutup dengan resmi. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kita hari ini ditutup dengan resmi.